Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba mengulas sedikit daripada buku kitab yang bernama Majalisus Saniyah. Kitab ini adalah terjemahan daripada kitab Al-Majalisus Saniyah yang berisi syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis populer, karangan daripada Syekh Ahmad bin Syekh Al-Fashani, terbitan daripada Mutiara Ilmu. Adapun buku ini, yaitu buku terjemahan Majelis Saniyah, ini adalah tidak dibuat matannya. Matan kitab Al-Majlis Saniyahnya tidak dibuat, cuman matan hadisnya yang dibuat. Ada lagi satu lagi terbitan Pustaka Mampir, itu memang matannya juga dibuat, jadi lebih tebal. Sedangkan ini sedikit tipis daripada Pustaka Mampir. Jadi hadis Arba'in An-Nawawiyah merupakan kumpulan hadis yang sudah sangat populer di kalangan para santri di pondok pesantren yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Hadis-hadis dalamnya dipelajari, dibahas, dan dihafalkan karena memang isinya memuat pokok-pokok ajaran agama Islam, sehingga sangat penting untuk diketahui dan dihafalkan. Kitab hadis ini telah banyak disyarah oleh para ulama, yang salah satunya adalah oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijaz Al-Fashani di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalisus Saniyah, yang mana terjemahannya berada di tangan Anda sekarang ini. Kitab ini selain mensyarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah satu demi satu, juga dilengkapi dengan nasihat-nasihat berharga dan kisah-kisah teladan, sehingga memudahkan para pembaca untuk lebih meresapi dan memahami maksud hadis yang bersangkutan. Semoga buku ini dapat memberi motivasi kepada para pembaca yang mulia untuk mengamalkan isinya dengan setulus-tulusnya, sehingga memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam membaca. Adapun judul-judul di dalamnya, jadi kata pengantar, ini hak ciptanya cetakan pertama 1431 September 2009. Ini kata pengantar. Jadi daftar isi. Jadi daftar isinya, kata pengantar dari penerjemah, mukaddimah, keutamaan basmalah. Majelis pertama membahas tentang soal niat. Majelis kedua membahas soal pokok-pokok agama Islam. Majelis ketiga membahas soal rukun Islam. Majelis keempat soal kejadian manusia serta bahagia dan celakanya. Majelis kelima tentang bid'ah. Majelis keenam subhat. Majelis ketujuh nasihat menasehati. Majelis ke-8 orang-orang yang wajib diperangi. Majelis ke-9 banyak pertanyaan, perselisihan. Majelis ke-10 makanan yang halal dan kaitannya dengan doa. Majelis ke-11 meninggalkan perkara yang diragukan. Majelis ke-12 ikut campur urusan yang bukan-bukan. Majelis ke-13 cinta kepada sesama muslim. Majelis ke-14 orang-orang yang halal darahnya. Majelis ke-15 berbicara baik. Majelis ke-16 marah. Majelis ke-17 membunuh dan menyembelih dengan lahap baik. Majelis ke-18 takwa dan budi pekerti yang baik. Majelis ke-19 nasib baik dan nasib buruk. Majelis ke-20 malu. Majelis ke-21 iman dan jujur. Majelis ke-22 mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Majelis ke-23 zikir, salat, sedekah dan sabar. Majelis ke-24 kebenaran dan kemurahan, kebesaran dan kemurahan Allah. Majelis ke-25 sedekah tidak hanya dengan harta. Majelis ke-26 amal yang sama dengan sedekah. Majelis ke-27 kebajikan dan dosa. Majelis ke-28 perintah mengikuti sunnah Nabi. Majelis ke-29 amal yang masuk ke surga. Majelis ke-30 batasan-batasan Allah.
Majelis ke-31 kelakuan yang disukai Allah dan manusia. Majelis ke-32 larangan saling memudaratkan. Majelis ke-33 pendakwa dan terdakwa. Majelis ke-34 mencegah kemungkaran. Majelis ke-35 hubungan antar sesama muslim. Majelis ke-36 tolong menolong antara sesama muslim. Majelis ke-37 pahala kebaikan. Majelis ke-38 bertakarub dengan amal wajib dan sunnah. Majelis ke-39 perbuatan karena lupa atau dipaksa. Majelis ke-40 larangan menunda amal. Majelis ke-41 beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Majelis ke-42 berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia. Jadi di sini juga disebutkan hikayat daripada Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, pada suatu kali saya menunggang keledaiku lalu saya memukulnya 2 atau 3 kali pukulan. Tiba-tiba keledai itu menangis tentang masalah majelis ke-17, hadis ke-17. Jadi tabal buku ini jumlah halamannya sekitar 279 halaman. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat bagi orang yang mau mencari buku-buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe biar kami bertambah semangat untuk mengupload kitab-kitab yang lain.